Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Persis Farmasi kelas B, angkatan 2022. Di sini akan mempersiapkan hasil penelitian kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini kami akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer pada aplikasi Talenta Pro DNA Store. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Mutia Maharani, lalu ada Fikri Fauzan, ada Adli Nurfadzila, dan Hendra Maulanda. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari penelitian dan perusahaan. DNA Store yaitu perusahaan yang bekerja di bidang konveksi dekorasi, sampai saat ini masih menjalankan proses bisnisnya dengan cara yang masih manual, mulai dari absen pegawai sampai keuangan perusahaan. Meskipun dengan perkembangan teknologi yang sudah maju, perusahaan ini masih berjalan dengan sistem lama. Maka dari itu, DNA Store ingin mengembangkan proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Selanjutnya masuk ke materi landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Adli Nurfadzila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang pertama, manajemen karyawan. Apa sih yang itu apa sih manajemen karyawan itu? Sistem manajemen kinerja karyawan adalah supaya untuk kegiatan atau terstruktur dan sistematis dalam mengelola kinerja karyawan. Sistem ini merupakan proses berkelanjutan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja karyawan. Tidak hanya itu, namun sistem ini juga menetapkan tujuan pemantauan kinerja, memberikan feedback atau umpan balik hingga memberikan penghargaan atas pencapaian yang didapatkan. Sistem manajemen kinerja karyawan dalam perusahaan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya sistem ini akan membantu memberikan kinerja yang baik. Performa kinerja karyawan yang baik inilah dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan perusahaan, karena tanpa adanya kinerja yang optimal dari karyawan, perusahaan akan sulit mewujudkan harapannya. Poin yang kedua ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini adalah perangkat lunak yang berjalan di browser web Anda. Bisnis harus bertukar informasi dan memberikan layanan dari jarak jauh. Bisnis menggunakan aplikasi web untuk terhubung dengan pelanggan secara nyaman dan aman. Aplikasi web dapat diakses dari semua browser web dan berbagai perangkat pribadi dan bisnis. Tim berbagai lokasi dapat mengakses dokumen yang dibagikan, sistem manajemen konten, dan layanan bisnis lainnya melalui aplikasi web berbasis. 3. Interaksi manusia dan komputer. Teknologi interaksi manusia dan komputer atau bisa disebut dengan human computer interaction adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan manusia. Poin yang keempat ada dropship. Dropship merupakan orang yang menjual produk dari satu maupun beberapa supplier sekaligus. Menariknya, bisnis dropship tidak mengharuskan para pelaku usahanya untuk menyimpan stok dagang atau mengirimkan pesanan kepada para pembelinya. Pada dasarnya, kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dropship adalah memasarkan produk dari pihak supplier ke calon konsumen. Biasanya, proses pemasaran ini akan dilakukan secara online. Next. Baik, terima kasih kepada Andi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, di sini ada perancangan dari Style Grid. Yang pertama, ada logo, yaitu logo perusahaan, ada sebagai identitas dari perusahaan yang menunjukkan bahwa aplikasi berbasis web ini digunakan oleh perusahaan DNA Store. Lalu
Pemilihan warna, warna tampilan disesuaikan dengan warna logo yang dapat menciptakan kesan khusus dan mengingatkan pada perusahaan, yaitu warna biru dan hijau. Lalu tipografi, pemilihan font, serta ukuran teks yang klasik dan mudah untuk dibaca. Lalu ada gambar dan icon, penggunaan gambar dan icon untuk membantu user dalam menggunakan serta menunjukkan menu yang ingin dituju. Selanjutnya, ada struktur isi menu. Yang pertama, ada tampilan profil untuk menunjukkan user yang masuk itu sebagai admin, owner, bendahara, atau user. Karena untuk tampilan aplikasi ini, ada beberapa tampilan yang akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Lalu selanjutnya ada karyawan, berisi data karyawan yang ada di DNA Store. Menu selanjutnya yaitu absensi, berisi rekapan absensi data di DNA Store. Lalu menu selanjutnya ada kinerja, yaitu berisi hasil kinerja karyawan yang direkap pada rekapan yang diambil dari rekapan absensi. Lalu selanjutnya ada menu intensif, berisi informasi mengenai pendapatan intensif karyawan. Selanjutnya ada menu setting yang berisi tentang pengaturan-pengaturan yang disediakan di aplikasi untuk membantu user. Selanjutnya, ada tampilan akhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fikri, saya persilahkan. Cek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan akhir dari aplikasi berbasis web Talenta Pro pada perusahaan DNA Store. Di sini terdapat ada 4 login. Cara login yang pertama untuk admin, yang kedua bendahara, yang ketiga untuk owner, yang keempat untuk user. Dan di sebelahnya ada tampilan untuk masuk kepada aplikasi berbasis web, baik admin, bendahara, owner maupun user, memasukkan email ataupun password. Next. Selanjutnya di sini ada tampilan admin, yang mana admin yang selalu berinteraksi ataupun berhubungan dengan aplikasi ini, yang mana admin bisa mengelola yang pertama karyawan, yang kedua absensi, yang ketiga kinerja, yang keempat ada intensif, dan yang kelima ada menu setting. Di sini admin bisa memasukkan data karyawan, memasukkan absensi, kinerja, dan bisa merubah antara kinerja, absensi, dan karyawan. Dan selanjutnya bisa merubah setting bagaimana pengaturan-pengaturan yang memanjakan mata untuk admin. Next. Selanjutnya ada tampilan owner. Di sini owner hanya bisa melihat dan mengawasi aktivitas yang ada di aplikasi berbasis web ini, yang mana owner hanya bisa melihat data karyawan, terus absensi, kinerja, dan intensif yang dikelola oleh operator keuangan. Next. Selanjutnya ada tampilan bendahara. Ada cukup perbedaan dari tampilan admin, owner, dan bendahara. Di sini terlihat bendahara hanya bisa mengakses ataupun menginput absensi dan kinerja karyawan, yang mana datanya daripada admin. Kemudian bendahara ataupun keuangan memasukkan intensif sesuai dengan kinerja dan absensi karyawan. Next. Selanjutnya ada tampilan user ataupun karyawan. Yang pertama, memasuki biodata. Setelah tadi masuk login menggunakan user, tampilan yang pertama akan muncul adalah biodata, yang mana user ataupun karyawan harus mengisi
nama, jabatan, tanggal lahir, dan alamat. Tujuannya agar data karyawan bisa tersimpan di aplikasi berbasis web ini dan bisa dikelola oleh admin, owner, dan operator keuangan. Selanjutnya ada absensi. User tidak bisa merubah ataupun menghapus absensi karyawan karena user hanya dibolehkan untuk melihat saja. Dikarenakan absensi ini diinput oleh admin. Dilihat, user hanya bisa melihat bagaimana absensi karyawan, bagaimana hanya bisa melihat absensi. Kemudian ada kinerja. Kinerja karyawan. Di sini pula user tidak bisa merubah ataupun menghapus daripada rekapan kinerja. Selanjutnya ada intensif. Intensif di sini, tampilan di sini intensif. Yang pertama ada intensif, ada nilai uang, itu nilai uang yang diterima. Terus ada status. Di sini ketika uang sudah diterima, statusnya berarti sudah diterima, ketika belum, statusnya berarti belum diterima. Dan di situ terdapat setting, yang mana next ada tampilan setting. Nah, di sini ada tampilan setting untuk user, untuk admin, untuk owner, dan keuangan. Semuanya sama karena aplikasi berbasis web ini sangat simple ataupun sederhana. Dikarenakan pada menu setting di sini ada yang pertama akun, yang kedua bahasa, yang ketiga tampilan, yang keempat logout. Pada akun di sini baik admin, keuangan, owner ataupun user bisa merubah ataupun mengganti baik nama, foto, dan lain sebagainya. Terus ada bahasa di sini bisa dirubah ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa yang lainnya. Terus tampilan di sini merubah tampilan baik warna pada aplikasi ini ataupun pada akun user lainnya. Terus ada logout, semuanya bisa keluar baik owner, admin, keuangan, dan user. Ketika logout, kembali ke tampilan masuk ataupun ke tampilan login. Next. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir kepada Saudara Hendra. Saya persilakan. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan DNA Store yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer pada aplikasi Talenta Pro di perusahaan DNA Store adalah satu kebutuhan dokumentasi pada aplikasi Talenta Pro di perusahaan DNA Store menyediakan dokumentasi bagi user atau pengguna baik admin, owner, bendahara. Perancangan aplikasi berbasis website yang profesional dan informatif dapat membantu DNA Store meningkatkan visibilitas, kredibilitas, dan pengelolaan di era digital saat ini dan masa yang akan datang. Terus? Next. Ketinggalan, saran. Perlunya sosialisasi dan pelatihan kepada para karyawan yang tidak tahu akan aplikasi berbasis web Talenta Pro. 2. Membantu mengembangkan website Talenta Pro supaya menjadi aplikasi mobile supaya dalam penggunaannya lebih efektif. 3. Membuat pengembangan fitur dalam website yang tidak hanya mengatur untuk bagian manajemen karyawan tetapi membantu seluruh
kegiatan operasional perusahaan. Next. Yang keempat, mengembangkan investasi TI untuk mendukung perusahaan. Dan yang kelima, bekerja sama dengan tim IT untuk membuat dan mengembangkan teknologi untuk mendukung perusahaan. Next. Baik, mungkin presentasi dari kelompok 6 Sistem Informasi B dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.